Halo semuanya, PTT Harna Kaisar episode 619 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil meramu pil kembar Yin Yang, sebuah pil legendaris yang konon mampu membelah satu individu menjadi dua entitas. Prosesnya sangat berbahaya, mengharuskannya mengorbankan seuntai jiwanya dan bahkan status darah emas dari avatar Yuan Shan miliknya. Pil yang awalnya tampak gagal akhirnya berevolusi. Lahir dalam wujud hidup menyerupai bayi bercahaya, sesuatu yang belum pernah dicatat dalam sejarah alkimia. Keberhasilan ini mengguncang seluruh pavilion alkimia, namun sekaligus menimbulkan dilema bagi Xiaoyan. Apakah dia akan menyerahkan pil tersebut demi memperoleh 3 harta berharga, benih dao abadi, prisma kekosongan, dan 3 tubuh avatar keabadian fisik, atau menyimpannya untuk dirinya sendiri demi membuka kemungkinan yang lebih besar di masa depan. 3 benda di hadapan Xiaoyan memiliki nilai yang tidak kecil. Bagi dirinya, semua itu tetap berguna. Benih dao abadi dan prisma kekosongan adalah harta yang berharga. Yang pertama dapat membantunya dalam kultivasi, sementara yang kedua adalah harta langka dengan sifat unik. Prima kekosongan membuat Xiaoyan sedikit tertarik. Dia bahkan sempat berpikir, jika teratai api Buddha marah miliknya dilancarkan melalui benda ini, mungkinkah bisa dikirimkan menembus dunia di luar alam sensi? Dia masih mempertimbangkan, apakah pil yang dia sempurnakan akan disimpan sendiri atau diserahkan kepada istrinya. Bagaimanapun juga, pil kembar Yin Yang adalah ramuan tingkat tinggi yang dipercayakan kepadanya oleh si nomor 7. Xiaoyan sadar, jika dia menelannya sendiri, tentu bukanlah pilihan yang bijak. Lagi pula, sebelum proses penyempurnaan pil dimulai, nomor 7 sudah menekankan bahwa jika gagal pun tidak menjadi masalah. Namun sejak awal hingga kini, tidak ada satupun dari pil yang pernah dia racik mengalami kegagalan. Maka jika kali ini dia gagal, hal itu tidak akan merusak reputasi pil itu, melainkan merusak nama baiknya sendiri sebagai alkemis. Pil ini tidak cukup berharga untuk membuat Xiaoyan menipu pihak yang mempercayakannya. Dia segera menyimpan pil tersebut ke dalam wadah penyimpanan khusus. Saat dia berdiri, seketika terdengar sorak-sorai mengguncang seluruh pavilion alkimia. Suara teriakan menggema bagaikan gelombang samudra yang menerpa dari segala arah. Keterampilan alkimia yang mulia Xiao sungguh tiada tanding di dunia. Sorakan itu mengguncang langit-langit bangunan tiada henti, hingga Xiaoyan mengangkat tangannya. Baru setelah itu suara berangsur mereda dan ruangan kembali sunyi. Xiaoyan menatap para hadirin dengan sorot mata yang tegas. Dia berkata, "Para tokoh dari dunia dewa kuno, kalian semua tentu menyadari apa yang sedang dihadapi oleh Sensi. Kalian adalah kebanggaan dunia ini, juga putra-putri Sensi. Kejayaan maupun kehancuran bangsa adalah tanggung jawab setiap orang. Jika perang benar-benar meletus, kebutuhan akan ramuan akan sangat besar. Jika kalian dapat memperoleh pemahaman dari proses alkimia yang kulakukan hari ini, aku berharap kalian bersedia memberikan bantuan. Berjuanglah untuk Sensi, demi Sensi." Kata-katanya tidak sekedar pidato, itu adalah keyakinan yang ia tanamkan. Kalimat demi kalimat yang ia ucapkan menjadi semangat dan dorongan terbesar bagi para alkemis yang hadir. Sontak, suara lantang kembali menggema. "Baiklah, kami akan meneladani sang tuan. Demi Sensi kami rela memberikan segalanya. Demi Sensi kami akan berjuang." Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap wajah penuh semangat itu. Hatinya bergetar hebat, sorot matanya memancarkan cahaya. Di mata mereka, dirinya telah menjadi sosok yang layak dijunjung dan dikejar. Sumber keyakinan di tengah zaman yang akan segera kacau. Dia akhirnya memahami maksud dari langkah yang diambil oleh sang ratu kuil kuno. Semua ini adalah strategi agar seluruh dunia dewa kuno, bahkan seluruh Sensi, mengetahui bahwa sang makhluk tertinggi telah kembali. Kini dia tidak perlu lagi menyembunyikan jati dirinya. Taisu pun sudah mengetahui, tinggal menunggu waktu, berita ini akan menyebar ke seluruh 9 alam. Hanya 2 kata yang dibutuhkan, sang makhluk tertinggi, cukup untuk mengguncang dunia. Xiaoyan menunduk sejenak, merasakan beban berat dari gelar tersebut. Dia tahu bahwa dirinya saat ini belum sepenuhnya layak disebut sebagai makhluk tertinggi, namun Sensi membutuhkannya, maka dia harus memikulnya. Ketika dia kembali mengangkat kepala, sorot matanya telah berubah, penuh dengan kebanggaan dan keteguhan. Sorak-sorai tak kunjung mereda. Bagi sebagian besar orang, inilah puncak kehidupan.
dihormati oleh ribuan, diingat oleh dunia. Setelah itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan kepada Yao Chen. Sesaat kemudian, dia menjejakkan kaki dan tubuhnya lenyap dari ruang alkemis. Tidak ingin berlama-lama di sana. Di kediaman lama, Xiaoyan sendiri yang menyiapkan teh dan menyuguhkannya dengan penuh hormat kepada Yao Chen. Guru, sudah lama tidak berjumpa. Melihat Anda tetap sehat dan berwajah cerah, aku yakin kehidupan Anda baik-baik saja. Yao Chen tersenyum sambil mengangkat cangkir teh. Dasar murid nakal, sudah setua ini masih suka bercanda dengan gurumu. Hidupku di alam dewa kuno tenang tanpa tekanan. Namun, aku tahu betul jalan yang kau tempuh penuh rintangan dan penderitaan. Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Itu memang takdir muridmu. Namun, guru juga tentu memahami. Setelah melewati begitu banyak tahun, hal yang paling sulit dilawan bukanlah penderitaan, melainkan kesepian. Ucapan itu membuat Yao Chen tertegun. Sebelum akhirnya dia mengangguk sambil tersenyum tipis. Benar, dahulu aku hidup seorang diri. Kini aku memiliki 12 anak. Tetapi mereka semua sudah dewasa dan jarang peduli padaku. Kesepian memang sulit dihindari. Xiaoyan mengangkat alis, menatap gurunya dengan terkejut. Lalu berkata dengan penuh rasa hormat. Guru masih jauh lebih bijak daripada muridmu ini. Hidup, baik sebagai manusia maupun sebagai dewa, tetap harus diisi dengan sesuatu agar tidak larut dalam kesepian. Yao Chen terkekeh kecil, menyetujui perkataan muridnya. Keduanya saling tersenyum, lalu kembali berbincang panjang, membicarakan banyak hal sederhana tentang kehidupan sehari-hari dan pengalaman masing-masing. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol giok berisi pil kembali ke mimpi. Dia menyerahkannya kepada gurunya dengan sungguh-sungguh. Guru, pil ini dapat membuatmu sekali lagi bermimpi kembali pada kenangan indah di masa lalu. Yao Chen menerima botol itu, memandanginya sejenak, lalu tersenyum haru. Jika ditanya kenangan yang paling berharga bagiku, tentu saja masa-masa saat aku bersama murid kecilku ini. Xiaoyan pun tersenyum, hatinya juga penuh dengan perasaan serupa. Beberapa saat setelah Yao Chen meninggalkan tempat itu, Xiaoyan kembali ke kediaman Xiao Mansion. Dia kemudian mengaktifkan giok jiwa untuk menghubungkannya dengan alam dewa kekacauan. Dari sekian banyak monumen batu di dalamnya, hanya milik nomor 7 dan 9-nya memancarkan cahaya samar. Nomor 7 berbicara lebih dulu. Sepertinya kau membawa kabar baik. Xiaoyan mengangguk perlahan. Tujuanku adalah untuk menyampaikan pil kembar yin yang berhasil kusempurnakan. Xiaoyan tidak memilih untuk menyembunyikan hasilnya. Sebab, mungkin inilah satu-satunya kesempatan untuk memperoleh resep pil yang dapat melampaui batas. Apalagi di tangannya masih ada buah kembar yin yang. Jika ditambah dengan bahan-bahan lain, dia masih berpeluang besar untuk meramu pil yang lebih kuat lagi. Nomor 7 yang disebut Qi menatap penuh rasa penasaran. Ciu, aku sangat ingin tahu, bagaimana kau bisa mendapatkan buah kembar yin yang itu? Bahkan aku yang sudah melintasi banyak dunia, hanya pernah mendapatkan satu buah yang kering dan tak berguna. Bagaimana mungkin kau berhasil? Xiaoyan hanya terdiam. Ada hal-hal yang memang tidak ingin dia jelaskan. Janji yang kuberikan kepadamu, 3 benda itu akan kutepati. Tidak ada yang kurang. Jawabnya singkat. Hubungan di antara mereka tetaplah murni sebuah transaksi. Qi tersenyum tipis sebagai tanggapan. Benar, dunia ini ramai bukan karena apapun, melainkan karena kepentingan. Xiaoyan kemudian mengangkat wajahnya dan menambahkan. Ada satu permintaan lagi. Bisakah kau memberiku satu set bahan ramuan untuk pil kembar yin yang? Buah kembar yin yang akan kucari sendiri. Sebagai gantinya, aku bersedia menukarnya dengan pil yang akan aku sempurnakan kelak. Xiaoyan sengaja tidak meminta ramuan itu secara cuma-cuma, melainkan menawarkan pertukaran dengan pil lain di masa depan. Pilihan ini jelas langkah yang bijak, mengetuk hati tanpa menimbulkan kesan memaksa. Qi pun menjawab dengan ringan. Jika kau mampu meramu pil itu, semua bahan lain tentu bisa kuhadiahkan kepadamu. Xiaoyan mengangguk. Mereka sudah berinteraksi cukup lama. Dan Qi tentu memahami bahwa Xiaoyan tidak akan menerima sesuatu tanpa balasan yang pantas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.